Shalom, apa kabar semua? Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program kita, Tamu Kristen, Tongkrongan Anak Muda Kristen. Kembali saya mau menyapa teman-teman anak-anak muda. Shalom, gimana kabarnya? Semoga semua yang kita kerjakan dalam keadaan baik, kondisi kita dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bisa terus melakukan semua aktivitas kita pastinya dengan tuntunan dari Tuhan dan juga Roh Kudus gitu ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Saya mau bahas tentang penguasaan diri. Nah, dalam konteks penguasaan diri ini ada banyak hal gitu ya yang perlu kita lakukan itu dalam menguasai diri kita. Ada banyak faktor yang harus kita kuasai di dalam diri kita gitu ya. Nah, secara khusus hari ini saya mau bahas tentang kemarahan gitu ya, karena anak-anak muda ini identik atau cenderung sulit gitu ya untuk mengendalikan emosi dalam hal kemarahan ini. Nah, banyak kasus-kasus kita lihat apalagi di saat-saat ini gitu ya, di media sosial semakin mengerikan gitu. Anak-anak muda bisa membunuh orang tuanya karena emosi semata gitu ya, karena ada yang membuat dia kesal, tidak senang, melakukan hal-hal yang bahkan cenderung ekstrim. Nah, tapi untuk kita bisa mengatasi atau yang namanya menguasai diri kita dari sesuatu hal gitu, kita harus mengerti terlebih dahulu sebenarnya apa yang kita ingin kendalikan gitu dari hal tersebut. Nah, simple aja gitu, hari ini saya mau bicara tentang tadi kemarahan ini gitu. Kemarin waktu saya cari-cari artikel, saya menemukan ada 5 hal yang menyebabkan kita itu sering marah gitu ya, atau membuat kita marah sepanjang waktu. Ada 5 hal sebenarnya yang jadi poin bisa menyulut gitu kemarahan di dalam diri seseorang. Nah, 5 hal yang menyebabkan kita terus marah sepanjang waktu. Karena bagi beberapa orang mengendalikan emosi itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Kita jujur-jujur aja, memang ada orang-orang atau anak-anak muda yang ya memang orangnya kalem gitu dan cenderung mudah untuk mengendalikan emosi mereka. Ketika mereka kesal atau kecewa pun tidak langsung terlihat atau mereka mengekspresikan kemarahannya itu. Tapi banyak juga orang-orang yang anak-anak muda yang sulit gitu untuk mengontrol hal tersebut. Nah, ketika mereka kesal atau kecewa, terekspresi jelas gitu ya. Mereka mengutarakan kekesalan mereka, kemarahan mereka. Nah, karena itu mengatasi rasa marah, rasa tertekan, rasa emosi-emosi yang muncul itu, seringkali kalau kita dengar itu orang-orang bilang ya mudah untuk mengatakan daripada melakukan gitu ya. Ketika kita mendengar teman kita bercerita, iya gua kesel sama dia gini, ya sabar gitu kan. Cenderung orang bilang lebih mudah untuk mengatakan daripada melakukan gitu ya. Ketika kita hanya sebagai pendengar, kita bisa bilang sabar dan sebagainya, tetapi ketika kita yang berada di dalam posisi tersebut, seringkali kita lupa tadi untuk sabar itu gitu, dan cenderung kita ya sama ikut-ikut mengeluarkan ekspresi marah kita itu. Nah, rasa marah ini bisa muncul banyak faktor gitu ya. Yang pertama bisa dari karena kondisi emosi kita yang nggak stabil, nggak bisa terkendalikan, sehingga akhirnya membuat kita uring-uringan seharian kah, nggak nyaman, sehingga akhirnya terekspresi sama orang-orang sekitar kita gitu ya. Seringkali banyak juga kasus yang sebenarnya orangnya ini sabar gitu ya, tenang, tapi ketika kondisi yang terus-menerus tidak nyaman dihadapi oleh seseorang, seringkali ini yang bisa akhirnya lepas kontrol gitu ya. Kalau misalnya suasananya happy-happy terus, mungkin kita mudah untuk tersenyum gitu ya, berbuat sabar gitu kan. Tapi seringkali
kalau lagi banyak masalah yang kita hadapi sepanjang hari, akhirnya membuat mood kita jadi rusak dan membuat kita cenderung lebih menjadi mudah marah gitu ya. Karena ya itu, marah sebenarnya kalau dibilangnya adalah merupakan reaksi alami gitu ya, manusia yang muncul ketika otak kita atau kondisi lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakan, atau bisa dibilang membuat stres atau emosi atau hal-hal yang intens yang kita hadapi, sehingga membuat diri kita tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan hal-hal atau rasa yang terjadi di dalam kehidupan kita atau lingkungan kita ini, maka nggak akan ada masalah sama diri kita, sehingga kita bisa terus melanjutkan berbuat baik atau sabar tadi gitu ya. Kalau misalnya kita punya penguasaan diri yang baik, maka ya kita nggak akan menjadi orang yang mudah marah gitu. Munculnya rasa marah ini bisa juga terjadi kadang-kadang kekecewaan terhadap diri sendiri bahkan. Jadi nggak hanya cuman dari faktor eksternal atau orang lain yang membuat kita untuk menjadi marah, tapi terkadang ekspektasi kita sendiri yang bikin kita akhirnya mood kita jadi jelek, kita merasa kecewa gitu ya, akhirnya menjadi tidak baik gitu ya perasaan diri kita gitu. Nah, ada beberapa hal yang mau saya bagikan, ada 5 hal yang saya ingin sharingkan, bahas hari ini, hal-hal yang membuat kita marah gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengerti, mengetahui, paling nggak menyadari 5 hal ini, harusnya kita bisa lebih mudah untuk mengatasi diri kita, sehingga kita nggak menjadi pribadi yang emosi atau mudah marah gitu ya. Ya, hal pertama yang saya temukan gitu ya, yang salah satu yang menyebabkan bahwa bikin kita bisa untuk terus marah gitu ya, atau mudah marah, yang pertama adalah ketakutan gitu. Karena kemarahan bukan selalu melulu merupakan karena kesal semata gitu ya, karena emosi semata, tetapi bisa juga kemarahan kita itu berasal dari yang namanya sebuah ketakutan. Berdasarkan sebuah penelitian, seseorang akan menunjukkan kemarahan atau emosinya ketika keberadaan dirinya atau egonya dia itu terancam gitu ya. Orang bisa menjadi marah atau menunjukkan kemarahan itu, menunjukkan ketakutan melalui kemarahan ini. Jadi ketika kita merasa cemas terhadap kondisi seseorang yang disayangi, kita takut orang yang kita sayangi disakiti, maka sering juga ekspresi kita adalah menjadi marah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisa juga hal yang memicu kemarahan di dalam diri kita adalah gejala kecemasan. Gejala kecemasan bisa memicu berbagai emosi di dalam diri kita. Ya, salah satunya tadi kemarahan gitu ya. Berbeda dari kemarahan akibat rasa takut yang hanya sementara, kemarahan akibat kecemasan ini bisa terjadi lebih lama gitu ya. Kalau tadi saya bilang kemarahan ini salah satunya adalah ditimbulkan karena tadi kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang tidak nyaman membuat kita terus-terusan. Terkadang orang yang sabar sekalipun kalau terus-terusan mengalami hal-hal yang mencemaskan bagi dia, maka lama-lama akan tumbuh jelas tanpa alasan rasa marah ini, rasa insecure, sehingga akhirnya hal-hal yang sebenarnya sepele gitu ya, tetapi menjadi intens kita terimanya gitu, karena tadi ada kecemasan yang timbul di dalam diri kita. Terlebih lagi ketika seseorang berada di dalam tekanan mental maupun fisik, kita bakal
lebih rentan yang namanya marah-marah gitu ya. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa memicu kemarahan bisa juga dari trauma masa lalu kita atau insiden masa lalu yang mungkin dulu pernah terjadi di dalam hidup kita dan membuat kita sakit. Eh, Jika terjadi lagi di masa sekarang atau masa yang mendatang, maka akan menimbulkan trauma gitu ya di dalam diri kita, sehingga bisa menyebabkan dampak eh, kembali mengingat rasa sakit yang sudah kita alami dan akhirnya berubah menjadi tadi kemarahan. Kita mengekspresikan kesedihan kita, kekecewaan kita dengan kemarahan tadi. Emosi bisa berupa rasa marah, bisa muncul ketika seseorang mengingat kembali insiden yang pernah kita alami di masa lalu gitu ya. Nah, kemudian hal berikutnya yang juga bisa terkadang membuat kita marah atau memicu kemarahan kita adalah merasa tak berdaya. Ketika kita manusia yang rentan ini berada di dalam suatu posisi yang benar-benar tak berdaya gitu ya, nggak ada kita merasa nggak ada pertolongan, nggak ada merasa orang yang bisa dan mau menolong kita gitu ya. Segala hal yang kita lakukan tampaknya seperti tidak berhasil. Nah, ini emosi campur aduk akan muncul gitu ya di dalam diri kita. Nah, salah satu emosinya yang muncul ya tadi rasa marah itu, karena ketidakmampuan atau ketidakberdayaan yang kita miliki gitu. Ketika kita berada di dalam suatu kondisi atau titik yang benar-benar membuat kita tadi merasa hilang, merasa tidak berdaya sama sekali. Seringkali banyak juga respon dari kita adalah tadi meluapkan kemarahan kita. Atau mungkin juga hal yang terakhir yang bisa memicu salah satu alasan kita menjadi pribadi yang mudah marah adalah jangan-jangan marah udah menjadi kebiasaan buruk kita. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Marah udah jadi kebiasaan buruk kita. Hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan bisa kita atasi satu persatu. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang tidak mau menjadi pribadi yang lebih baik, ketika kita mengalami hal-hal yang tadi yang sudah kita lewati itu dan kita tidak menyelesaikannya, maka lama-lama marah ini atau pribadi yang marah ini bisa menjadi kebiasaan buruk kita gitu ya, tanpa kita sadari udah menjadi karakter gitu ya di dalam diri kita. Karena sangat mudah akhirnya buat kita untuk marah kepada orang lain dibandingkan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Nah, hal itu yang bisa akhirnya membuat marah itu menjadi kebiasaan. Ketika muncul reaksi dari dalam diri kita nggak berjalan dengan semestinya, yang harusnya kita berpikir apa yang harus saya lakukan ketika kondisinya seperti ini, apa yang harus saya kerjakan ketika kondisinya tidak berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan gitu ya, tapi akhirnya malah menjadi marah gitu ya, malah cenderung menjadi menyalahkan orang lain kah, bahkan bukannya mencari solusi atau penyelesaian yang harus dilakukan gitu ya. Nah, beberapa hal tadi bisa menjadi penyebab kita merasa marah gitu ya secara terus-menerus, mudah untuk marah. Ketika kita mengalami hal ini, ya kita harus coba gitu ya, kita harus menyelesaikan, kita harus mengatasi gitu ya. Nggak boleh kita biarin gitu, karena seperti yang tadi sudah dikatakan juga bahwa
kalau misalnya kita nggak membenahi atau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, kita nggak menyadari bahwa kalau eh, mudah marah itu adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak baik gitu ya. Apalagi kita sebagai anak-anak muda Kristen yang emosinya juga masih apa ya, wah pokoknya jor-joran gitu kan, apa dalam mengutarakan eh, isi hati kita dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita biarkan tadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang mudah marah, itu lama-lama bisa menjadi kebiasaan buruk kita. Nah pastinya kita nggak mau hal ini terjadi di dalam hidup kita. Nah bagaimana caranya? Dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 25 ayat yang ke-28, Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 dikatakan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya gitu ya. Penguasaan diri itu ibarat sebuah pertahanan, perlindungan di dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau tadi di dalam firman Tuhan dikatakan pengendalian diri seperti kota yang roboh temboknya gitu bahkan. Jadi penguasaan diri, pengendalian diri ini diibaratkan sebagai tembok yang membentengi atau melindungi sebuah kota. Ketika tembok tersebut runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun, telah kita jaga, kota tersebut akan runtuh dalam sekejap. Setiap kita pasti tahu dan mengenal dengan baik diri kita sendiri gitu ya. Nah, seringkali itu banyak kita melihat di media sosial kah atau berita-berita dan sebagainya, orang yang bisa dikatakan sukses gitu ya, atau karirnya oke kah, pendidikannya oke kah dan sebagainya, tapi hanya karena tidak bisa mengendalikan diri, penguasaan dirinya tidak ada, seketika bisa hancur tanpa tadi mengingat apa yang sudah dibangunnya, apa yang sudah diciptakannya, kreasi karyanya itu akan hilang dengan seketika gitu ya, ketika ada suatu waktu dia lepas kendali atau kontrol gitu ya. Bahkan hanya perlu satu kejadian kecil saja ketika lalai gitu ya. Banyak di media-media sosial atau berita kita dengar, atau mungkin teman kita sendiri gitu ya, dia orang yang cukup oke gitu, mungkin dalam pekerjaannya atau dalam studinya dan sebagainya, tetapi hanya butuh satu momen gitu ya, ketika mungkin hari itu dia mengalami hari yang begitu luar biasa berat, melelahkan gitu ya, dari pagi ada masalah dan sebagainya, terus sepanjang hari ditempa dengan segala hal permasalahan, akhirnya tiba-tiba satu momen dia hilaf gitu ya, dia lupa, dia lepas kendali, penguasaan dirinya hilang hanya sebentar saja, itu nanti akan bisa meruntuhkan semua yang sudah dia capai dan dia bangun gitu ya. Ketika kita dapat mengikuti tadi beberapa hal yang bisa menyebabkan kita marah gitu ya, kita coba, kita yang sadar diri kita sendiri seperti apa, bagaimana, apa yang kita kurang gitu ya, apa di sisi mana yang kita lemah. Mungkin kita gampang kecewa orangnya, mungkin kita orangnya perfeksionis sehingga akhirnya ekspektasi kita selalu tinggi. Dan ya tadi, ekspektasi setiap orang itu pasti berbeda-beda gitu kan. Nah ketika kita menjadi orang yang perfeksionis, seringkali ini membuat kita cenderung menjadi orang yang mudah marah gitu, karena tadi ekspektasi dia tinggi, tidak sama dengan orang lain, sehingga akhirnya tidak menemukan sesuai dengan ekspektasi dia, maka cenderung orang yang perfeksionis itu akan lebih mudah menjadi pribadi yang mudah marah gitu ya. Nah
kita harus sadari gitu ya. Pertama, sadari bahwa kita nggak mampu seorang diri gitu. Kita manusia makhluk sosial. Kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu bantuan Roh Kudus. Kita perlu bantuan dari Tuhan gitu ya untuk kita menjalani hari-hari, sehingga ketika kita sadar itu kita bisa meminta gitu ya sama Bapa, sama Tuhan Yesus untuk menolong kita melakukan semua yang kita lakukan gitu ya. Ketika kita melakukan semua dengan bantuan atau pertolongan dari Roh Kudus atau Tuhan, maka ekspektasi yang kita taruh itu bukan lagi ekspektasi kita, tetapi kita menyerahkan ekspektasi kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika tidak berjalan dengan semestinya, kita bisa menyadari, oh mungkin ini bukan yang Tuhan mau, oh mungkin ini ada salahnya saya di mana, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mengkoreksi diri kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kita hindari godaan-godaan atau sisi-sisi yang dimana tadi kita merasa ya kita lemah gitu, karena jujur-jujuran kita yang mengerti diri kita sendiri gitu ya. Nah, ya kita perlu menghindari tempat-tempat atau hal-hal yang membuat kita mudah tergoda atau jatuh di dalam hal tersebut gitu ya. Contohnya kita anak-anak muda, kadang-kadang kita berpikir sendiri, aduh kok gue suka begitu ya, maksudnya misalnya dugem gitu ya, dibilangin kalau ya dugem itu nggak baik dan sebagainya. Iya saya tahu gitu kalau dugem itu nggak baik dan sebagainya, tapi saya susah gimana ya rasanya menyenangkan dan sebagainya gitu. Nah kalau kita tahu gitu, kita sendiri pun menyadari bahwa kita menyukai hal tersebut gitu, tapi kita tahu itu membuat kita akhirnya lari ke hal-hal yang tidak baik, ya maka hindari gitu hal-hal yang membuat kita mudah untuk tergoda atau jatuh di dalam hal tersebut gitu ya. Nah kemudian kalau kita benar-benar, yang ketiga, jika kita benar-benar pengen belajar menjadi manusia pribadi yang lebih baik, untuk kita pengen menjadi benar-benar manusia yang bisa menguasai diri gitu ya, terkadang kita perlu untuk meminta bantuan dari orang lain gitu ya, yang kita percayai pastinya, untuk secara aktif mereka membantu kita, mereka mengingatkan kita secara aktif, bahkan juga mendoakan kita, bahkan untuk sehingga akhirnya kita bisa gitu ya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita tadi, pribadi kita yang kurang baik bisa dikoreksi gitu sama orang lain, rekan kita yang kita percaya ini gitu ya. Dan balik lagi tadi ke seperti yang saya katakan, memang hal ini cenderung orang-orang bilang ya lebih mudah untuk mengatakan gitu daripada melakukan. Tapi ya kita harus tahu bahwa ini memang tidak mudah. Bahkan seperti tadi dikatakan bahwa bisa jadi ini sudah menjadi kebiasaan buruk atau karakter diri kita. Artinya itu berlangsung progresnya cukup lama. Dan untuk kita bisa menjadi bertobat untuk 180 derajat berubah gitu ya, ya prosesnya sama gitu ya, memang memakan waktu yang panjang juga gitu prosesnya untuk kita benar-benar merubah kebiasaan buruk kita ini. Tapi asalkan kita mau berkomitmen untuk melakukan hal ini gitu, menjadi pribadi yang lebih baik, saya yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus pun, dan dengan tuntunan Roh Kudus juga kita bisa melakukan hal ini gitu ya. Jadi jika kita mau dengan tekun, kita bisa melihat nanti ke depan bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak muda, mungkin umur kita masih gak seberapa gitu ya, hidup kita mungkin masih lebih panjang, semoga gitu ya, karena umur nggak ada yang tahu. Tapi pasti lewat proses yang kita lakukan ketika kita mendengar ini, makanya program ini dibuat gitu ya. Saya mau
ngobrol gitu ya sama teman-teman anak-anak muda, sehingga yuk kita bisa gitu, anak-anak muda tuh nggak harus nanti konsepnya, aduh saya masih muda, nanti aja kalau saya udah tua saya baru berbuat baik gini gini gini, kalau udah tua saya baru berubah dan gini gini. Nggak seperti itu gitu ya. Kita dari selagi kita masih muda sekalipun, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nggak harus kita ikuti orang-orang lain yang wow pengalamannya ini itu gitu kan. Jadi jangan bangga ketika kita anak-anak muda mendengar oh dulu kesaksian si A si B si C mudanya begini 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 begini, tapi begitu tua menjadi orang yang luar biasa pelayanannya dan sebagainya gitu ya. Pengalaman itu nggak harus kita alami sendiri, tapi bisa juga kita mendengar pengalaman dari orang lain. Dan alangkah lebih bijaknya kalau kita menjadi anak-anak muda yang mengambil pengalaman orang lain itu untuk kita lakukan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik sedari muda gitu ya. Itu aja hari ini yang mau kita obrolin. Mungkin boleh tulis di kolom komentar hal-hal apa yang mau kita bahas gitu ya, kita ngobrolin apa sesama anak-anak muda, untuk kita bahas di dalam Tamu Kristen ini, tongkrongan anak muda Kristen. Sekian, sampai jumpa lagi di program Tamu Kristen selanjutnya. Kiranya bisa menjadi berkat, mengingatkan kita selamat beraktivitas kapanpun teman-teman mendengarkan ini, atau mungkin malam-malam gitu ya. Ketika mau beristirahat, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.